Tapi kalau menurut lu Mbak, disiapin dulu sekatnya baru diaktifin go ride-nya atau gimana nih? Atau kayak sekarang nih, go ride dulu baru sekatnya belakangan? Kalau menurut gue semuanya dipersiapkan dulu. Jadi kalau udah 100% emang siap untuk bawa penumpang, baru deh itu go ride-nya diaktifin lagi. Kalau kayak gitu kan orang juga was-was ya. Bisa nanti pas nyampe nggak bawa sekat di cancel, kan gak enak juga kan? Iya benar. Nah misalnya kan ada penumpang yang bandel nih, misalnya dia nggak mau pakai masker, lu bakal cancel apa gimana? Kalau saya sih ngomong baik-baik, Mbak yang cancel aja deh. Soalnya daripada gue yang ditilang ya nggak, gue yang diberhentiin polisi. Oh ya, subscribe dulu channel, namanya apa? Bang Paung. Bang Paung, cepet-cepet di subscribe, di like, komen ya. Kalau misalnya suka sama obrolan ini, bahkan lanjut lagi. Oke, siap. Terima kasih. Anjir, goblok. Ada ojol yang bawa begitu. Ya udah, sekarang mah jangan ngarep pemerintah ya, Mbak ya. Salam satu aspal. Salam satu aspal, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam satu aspal. Hahaha. Nah, pada kali ini gue tanggal berapa nih? 8 ya? Tanggal 8 ini diberlakukannya go ride lagi nih. Nah, kebetulan tadi gue diliput sama Trans7 dan ini jadi pelanggan gue nih, penglaris nih. Nah, ini jadi penglaris gue nih, ada Mbak Lydia Wijaya nih. Gimana Mbak? Seneng nggak kalau misalnya go ride udah ada lagi nih? Seneng banget, cuman memang harus ada protokol kesehatan yang katanya pakai sekat. Justru tadi sepanjang jalan banyak banget yang nggak pakai sekat, malah nggak ada yang pakai sekat. Nah, Kenapa sih? emang sebenarnya juga dari aplikator itu nggak ada pemberitahuan notifikasi untuk pengambilan sekat gitu Mbak. Jadi ya untuk go ride pun, pengaktifan go ride pun sendiri nggak ada pemberitahuan dari aplikator gitu kan, dan semua daerah juga belum kebagian untuk go ride-nya. Dan untuk sekat sendiri yang saya baca dari beritanya sih masih pengajuan ke Kementerian Perhubungan gitu. Jadi ya memang belum didistribusiin ke ojol-ojol gitu. Padahal itu kan penting banget ya, selain untuk mencegah penularan COVID-19 juga kan, juga bisa merasa aman gitu. Tapi kalau menurut lu Mbak, disiapin dulu sekatnya baru diaktifin go ride-nya atau gimana nih? Atau kayak sekarang nih, go ride dulu baru sekatnya belakangan? Kalau menurut gue semuanya dipersiapkan dulu. Jadi kalau udah 100% emang siap untuk bawa penumpang, baru deh itu go ride-nya diaktifin lagi. Kalau kayak gitu kan orang juga was-was ya. Bisa nanti pas nyampe nggak bawa sekat di cancel, kan gak enak juga kan? Iya benar. Siap. Kalau menurut lo gimana? Kalau Sekat menurut itu penting banget gak kalau dari sisi Kalau menurut gue sih sekat itu ya penting sih sebenarnya kan buat pembatas ya. Kalau apa namanya, karena kan kita kan dari TCW sendiri kan 1 meter ya jaraknya ya. Kalau misalnya ternyata driver ngomong atau tapi kalau menurut gue penggunaan masker antara driver dan penumpang juga udah cukup sih Mbak. Udah membantu sih ya. Sekat sih ya pelengkapnya aja sih, pelengkapnya biar nggak was-was gitu. Nah, misalnya kan ada penumpang yang bandel nih, misalnya dia nggak mau pakai masker, lu bakal cancel apa gimana? Ya pertama sih dihimbau dulu ya, kasih tahu Mbak ini kan bla 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 pakai masker. Ya kalau saya sih ngomong baik-baik, Mbak yang cancel aja deh. Soalnya daripada gue yang ditilang ya nggak, gue yang diberhentiin polisi. Tapi pernah nggak sih kayak gitu ditilang atau diberhentiin di smoke gitu? Belum. Karena apa Kalau nih? nggak pakai masker kan emang ada aturannya di jalan raya harus pakai masker gitu. Belum. Karena gue taat pakai masker dan sarung tangan. Jadi ya kalau ada yang kayak gitu penumpangnya lo himbau dulu, baru kalau misalnya emang keberatan tinggal minta cancel. Iya, tinggal minta cancel sebagai penumpang gitu. Jadi ya bukan gue yang salah gitu. Bener banget sih kalau gue. Ya karena juga dia yang salah kan, dia nggak bawa masker gitu. Tapi di hari pertama ini menurut lo udah rame belum sih? Belum. Kenapa banyak yang nggak tahu atau gimana? Nah, kalau menurut gue sih emang banyak yang belum tahu soalnya ini nggak disosialisasiin gitu, nggak disosialisasiin di aplikasi driver ataupun di aplikasi penumpang gitu, nggak ada sosialisasinya. Tahu-tahu ada aja gitu go ride gitu kan. Dan ada beberapa kasus teman yang pakai di daerah Depok atau Bogor itu pas dipencet go ride-nya itu belum bisa, malah yang muncul tuh gokar gitu. Jadi emang belum merata untuk semuanya sih, belum merata gitu. Dan kalau menurut saya sampai sekarang sih banyak yang lihat aja, banyak yang driver-driver yang masih nongkrong nunggu orderan, enggak ya, masih belum normal karena juga semua daerah kan masih dibatasi, enggak cuma beberapa daerah aja gitu kan. Kalau udah normal pasti berseliweran yang penumpang ini masih ada angkut barang, makanan segala macam,
masih belum kayak biasa sih, masih sepi Mbak. Benar, ini aja baru tarik Mbak doang nih. Tapi kalau menurut lo sekat itu udah lihat bentuknya nggak sih, lebih tinggi dari badan apa kayak semana sih? Sekatnya itu tadi ya. Ya Mbak, yang gue lihat di CNN itu sih, maksudnya gue sempat lihat di online kan ya, di berita itu ada sekat kayak gitu, terus bawahnya agak runcing gitu. Dan sebenarnya sih kalau dari segi kenyamanan udah pasti nggak nyaman karena Tebal ya? tebal, dan kalau misalnya kita badan kita gerak, sekatnya juga gerak juga pasti kan gitu. Dan itu bisa mengganggu kenyamanan penumpang juga gitu. Dan kalau pakai sekat itu ya nggak nyaman aja karena kita kayak bawa tas gitu kan. Tapi sebenarnya untuk demi keamanan sih, kenyamanan dan kenyamanan antar penumpang dan ojek sih ya nggak apa-apa sih pakai sekat. Baju bawa tas juga, bawa itu juga, jadi Iya, makin banyak kan? makin banyak bawaannya gitu kan. Bawa tas juga perlengkapan gitu kan. Nah, ngomong-ngomong ini bawa COVID-19 kit nggak? COVID-19 kit maksudnya alat perlengkapan kesehatan. Ya, Oh bawa, gua bawa masker nih dari Gojek nih. Dari Gojek, terus sarung tangan sama hand sanitizer gua bawa 2. kenapa? Ini yang semprot, ini yang Jaga-jaga apa? gel. Karena kalau yang gel tuh gua lebih aman aja gitu, maksudnya ini kan yang benar-benar antiseptik alkohol gitu nih, yang ini nih. Nah, Kan tadi dikeringnya. iya, dan ini juga kalau misalnya, bentar, dan ini juga kalau misalnya gue buat makan Mbak, jadinya kalau misalnya gue makan lebih aman gue pakai ini. Jadi sebelum makan gue cuci ini dulu. Kalau ini sih ya buat habis nurunin penumpang, angkut penumpang, gue pakai ini yang buat nyemprot motor lah gitu. Ya yang untung amannya bener-bener yang gue yakin hand sanitizer yang ini. Karena ada pelembabnya, Yang jadi gel, lo nggak yes. terlalu kering kan? Ya, nah gue bawa 2 ini. Nah sama apa namanya? Sama apa lagi ya? Banyak kan kalau nggak salah. Oh, pengukuran cek suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan. Di posko-posko ya? Gua Di baru posko-posko. tahu. Itu beneran pakai nama atau emang gimana sih? Iya, itu jadinya di pos Gojek itu menyebar posko-posko amannya itu buat melakukan pengecekan suhu tubuh dan apa namanya penyemprotan disinfektan ke kendaraannya Itu driver. petugasnya yang kayak ngecekin suhu tubuhnya dari Gojek yang langsung apa sama driver atau gimana? Dari Gojeknya langsung, ada petugas dari Gojeknya langsung. Mbak belum pernah lihat kan? Bisa dilihat di channel saya Mbak, di Bang Paung, subscribe dan lihat, like semuanya. Ada ini nggak di description box? Ada. Lihat di sini, ntar gua kasih linknya di sini nih buat penyemprotan, disinfektan dan pengecekan suhu. Dapat kopi juga kalau pagi-pagi. Iya. Nanti bisa dicek lah. Dan itu setiap seminggu sekali sih itu dapat undangannya. Tapi kalau aplikasinya beda nggak bisa ya? Kalau aplikasinya beda, maksudnya? Misalnya Grab Pay, datang ke situ. Oh nggak bisa. Itu harus khusus Gojek. Grab kerja sama gitu, jadi kan nggak buang-buang tempat gitu ya. Karena misalnya di posko 1, posko 2 beda aplikasi. Oh beda. Jadi makan tempat banget Iya ya. makan tepat sih emang. Dan itu sih usaha dari aplikator untuk pengecekan suhu tubuh dan suhu tubuhnya si driver itu kelihatan di aplikasi penumpang. Jadinya penumpang bisa ngecek nih. Ini suhu tubuhnya sekian gitu, dan ada notif juga kalau misalnya driver kalau belum melakukan cek suhu tubuh gitu. Ada ya? Ada. Oh, ada nggak sih? Susah juga ya kalau udah dapat ya. Ya ada, nanti dicoba lagi aja Mbak, coba dicek. Itu ada. Jadi selain bintang ada juga suhu tubuh sih. Iya, sama ini. Tapi apa namanya, di-update dulu aplikasinya. Itu soalnya aplikasi yang terbaru gitu. Abang-abang bocorin dong suhu tubuh yang kemarin baru di-update berapa nih? 36,3. 36,4. Ya, sekitar itulah. Enggak sampai 3,5. Sehat ya? Alhamdulillah Lihat sehat. dari wajahnya sehat. Langsung nggak hilang. Jadi dijamin yang memakai pengemudinya ini Paung, pastinya dijamin kesehatan Paung, higienitas pokoknya dijamin. Ya, siap. Terima kasih Mbak Lydia. Jangan takut. Bilang dong, subscribe. Oh ya, subscribe dulu channel. Namanya apa? Bang Paung. Bang Paung. Cepet-cepet di subscribe, di like, komen ya. Kalau misalnya suka sama obrolan ini, bakal dilanjut lagi. Oke, siap. Terima kasih.